Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah, Rabb semesta alam, yang menciptakan kita, yang menjaga kita, dan yang kelak akan mematikan kita. Semoga kita istiqomah taat sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Pagi ini kita akan membahas tentang doa para nabi. Doa adalah perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku kabulkan permohonanmu. Surat Al-Ghafir ayat 60. Perintah ini sama dengan perintah-perintah lainnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, itu juga perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu juga perintah Allah. Demikian juga dengan perintah-perintah lainnya. Karena doa adalah perintah Allah, maka siapapun yang berdoa kepada Allah berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Karena itu Nabi menyampaikan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dikabulkan, alhamdulillah. Enggak dikabulkan langsung, Allahu Akbar. Yang penting kita sudah beribadah kepada Allah. Walaupun secara logika Pak, Bu, doa kita kayaknya udah enggak mungkin dikabul gitu. Apa tuh contohnya? Orang-orang yang sudah berumur 70 tahun belum haji, kalau dia daftar reguler di Tangsel, indennya kan lebih kurang 27 tahun. Hampir nggak mungkin dia haji umur 102 tahun, katakan begitu ya. Tetapi jangan berhenti berdoa. Karena dengan doa mohon agar diundang ke Mekah untuk haji, atau dimudahkan untuk ke Baitullah, itu sudah menjadi bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Jangan berhenti berdoa, terus saja berdoa, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka padanya. Makanya Pak, Ibu, orang-orang yang hidupnya serba mudah, itu bisa jadi tanda Allah jauh darinya. Jadi ujian dan musibah yang diberikan Allah ke kita, sebenarnya itu adalah sebagai sebuah pertanda Allah dekat dengan kita ya. Jadi jangan dipahami, oh orang itu enak banget hidupnya gitu ya, gak pernah sakit gitu ya, apa-apa yang diinginkan selalu dikabul gitu ya. Nah, lalu kita membandingkan mungkin dengan hidup kita, kadang dapat, kadang nggak dapat. Bisa jadi Pak, kadang dapat, kadang nggak dapat, itulah tanda Allah dekat dengan kita. So, biasanya orang kalau hidupnya serba mudah, cenderung lupa untuk bersyukur ke Allah. Tapi ketika nanti diuji Pak, ya, ketika daya upayanya sudah tidak mampu ya,
mengendalikan apa-apa yang sedang dialami. Nah, disitulah dia rasa butuh dengan Allah. Ya Allah, sembuhkan aku. Ya Allah, sembuhkan anakku. Ya Allah, tunjuki kami, gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau serba mudah semua, jadi orang jarang menyebut Allah atau bermohon kepadanya. Dan gak usah khawatir apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah itu gak dikabul, gitu ya. Bahkan bisa jadi ada sebagian orang, saya mintanya terlalu besar, gitu ya. Nah, bagaimana Allah akan mengabulkannya dan seterusnya. Karena Allah itu maha kaya, Pak. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2577, Allah berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi, ya. Ya ibadi, wahai semua hambaku, ya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya. Seandainya semua manusia dan jin dari awal mula mereka diciptakan sampai nanti yang paling akhir dari mereka, qamu fi sa'idin, berdiri di sebuah tempat yang sangat luas, fasa'aluni, lalu semuanya memohon kepadaku, kata Allah, fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku kabulkan semua hal yang mereka minta. Ma naqasa zalika mimma indi, niscaya tidaklah mengurangi apa-apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhilal bahra, melainkan hanya seperti berkurangnya air samudra ketika benang dicelupkan ke dalamnya. Bayangkan, Pak, benang yang kita pakai untuk benerin kancing, gitu kan, dicelupin ke dalam samudra, diangkat ke atas, gitu ya. Nah, kira-kira berkurangnya apa-apa yang di sisi Allah ketika semua manusia dan jin, ya Pak, dari awal mula mereka diciptakan sampai akhir mereka diciptakan, minta sama Allah, lalu dikabulin semua sama Allah. Makanya Allah itu Ghaniyun Hamid, ya Pak, maha kaya lagi maha terpuji. Andai semua makhluk menghina Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, karena Allah itu maha terpuji. Makanya Nabi mengingatkan kita umatnya, fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, ya. Apabila kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus. Firdaus itu nikmat Allah terbesar. Itu yang disuruh minta, ya, oleh Nabi kepada Allah. Kenapa begitu, Pak? Karena Allah itu maha kaya. Jadi jangan bilang kita nggak pantas ke firdaus, karena di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi suruh kita minta surga firdaus. Nah, doa akan dikabulkan oleh Allah, hanya saja bentuk dikabulkannya doa itu tidak selamanya sesuai dengan yang kita minta. Yustajabu li ahadikum, doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah, tapi ternyata ada syaratnya, ya. Malam ya'jal, selama ia tidak tergesa-gesa. Yaqulu, contohnya dia mengatakan, da'autu falam yustajabali, aku sudah berdoa tapi doaku tak kunjung dikabulkan. Akhirnya dia tidak berdoa lagi. Jadi kalau ngomong seperti itu, jadi doanya betul-betul nggak dikabulkan. Nggak usah ngomong begitu, doa aja terus, ya Pak, terus saja doa. Nah, kalau kita terus berdoa, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim, illa a'tahu Allahu, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya, ihda salasin, dalam 3 bentuk. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, Allah segera kabulkan doanya sesuai dengan yang dia minta. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Nah, sama kayak tadi kita bilang, ya Allah, mudahkan aku untuk haji. Ya Allah, jadikan hajiku kelak haji mabrur, ya Pak. Lalu pada akhirnya sampai meninggal kita nggak bisa haji.
insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji mabrur ya Pak, karena doa yang kita sampaikan ke Allah itu disimpan oleh Allah dan diberikan nanti pada hari kiamat. Jadi jangan berhenti berdoa. Kemudian yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan. Jadi manakala kita dihindarkan oleh Allah dari keburukan ya, dari kedengkian orang-orang yang dengki. Orang-orang jahat nggak ingin aja menjahati kita, jahatin anak kita ya Pak. Itu bisa jadi adalah bentuk diijabahnya doa-doa kita ya. Jadi nggak mesti menang melawan musuh ya Pak. Nggak mesti bisa mengalahkan orang-orang jahat kalau kita berantem gitu ya. Tapi ketika kita tidak dipertemukan Allah dengan orang-orang jahat, itu adalah bentuk dikabulnya doa kita. Jadi kita nggak usah minta musuh, nggak usah nyari lawan gitu ya. Yang justru kita harus perbanyak adalah kawan nih Pak. Nah, dengan bagaimana caranya? Ya doa sama Allah. Kita baca surat Al-Falaq ya, wa min syarri hasidin iza hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang dengki apabila mereka dengki. Nah, lalu Allah hindarkan kita, keluarga kita ya, dari orang-orang jahat. Nah, para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Nah, jadi semakin banyak kita berdoa, semakin banyak juga kemungkinan dikabulnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita ingin lihat doa para nabi. Yang pertama, doa Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Mengaku salah itu keren Pak. Allah senang sekali manakala kita mengakui kesalahan. Sebagaimana makhluk juga senang ketika seseorang yang berbuat salah mengakui kesalahannya. Kalau salah, akui aja kesalahan. Ke istri, ke anak, ke mertua ya Pak, ke kawan ya, akui aja kesalahan. Mohon maaf ya kemarin saya salah gitu. Maafin papa nak, papa salah. Cium tangan anak kita ya Pak. Allah dan makhluk senang manakala kita mengaku salah. Sebaliknya berarti mafhum mukhalafahnya Allah dan makhluk nggak senang ya Pak. Kita melemparkan kesalahan itu kepada yang lain. Makanya teladan hebat dari doa ini dan kisah Nabi Adam, kisah taubatnya Nabi Adam ini. Nabi Adam alaihissalam tidak menyalahkan siapapun. Jangankan istrinya ya Pak, iblis saja tidak disalahin sama dia. Jangankan istrinya Pak, jangankan istrinya gitu ya, iblis pun tidak disalah-salahin. Dia hanya fokus dengan kesalahannya. Dia hanya fokus dengan kesalahannya, lalu fokus dengan istighfarnya kepada Allah. Nah, hebatnya Nabi Adam membawa serta istrinya dalam taubat ini. Rabbana itu kan domir muttasil nahnu ya Pak. Ya Tuhan kami gitu ya. Artinya dia membawa istrinya dalam pertaubatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi-lagi semangat untuk bahagia bersama, untuk baik bersama ya. Bahkan spirit akhirnya itu bersama ke surga itu. Jadi Nabi Adam tidak kepengen hanya dia saja yang dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, bahkan nanti dimasukkan ke surganya Allah, tapi dia juga kepengen ya yang lain bersamanya. Nah, terutama dalam hal ini tentu adalah istrinya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak, yang patut kita teladani juga di sini adalah, dan ini juga menjadi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa illam taufil lana wa tarhamna ya. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami. Ampunan kemudian rahmat. Bapak-bapak di dalam salat, Rabbi ufilli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku. Di dalam salat jenazah Pak,
Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ampuni itu istighfar, astaghfirullah, dan lafaz-lafaz lainnya. Rahmat itu la ilaha illallah. Karena siapa yang kata-kata terakhir la ilaha illallah masuk surga. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. Istighfar la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, di antara zikir yang harus kita perbanyak sebanyak-banyaknya dalam hidup kita, dua itu. Astaghfirullah, kemudian la ilaha illallah. Bahkan kalau kita menemui orang sakit ya, dan kita melihat dia sudah mulai malas bicara ya. Salah satu tanda orang itu akan meninggal dunia, dia udah mulai malas bicara, Pak. Tadinya masih rajin bicara ya, tapi kok 1-2 hari belakangan udah malas bicara ya. Itu sebagai sebuah tanda dia akan berpulang ke Allah. Hingga pada akhirnya nanti dia hanya akan mengucapkan nama Allah saja kalau dia terbiasa mengucapkan nama Allah. Nah, maka sampaikan kepada yang bersangkutan selama dia masih bisa berkomunikasi dan merespon kita ya, perbanyak astagfirullah, kemudian la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Atau istighfar dulu baru kemudian la ilaha illallah. Istighfar yang banyak, la ilaha illallah yang banyak. Atau kalau mau diselang-seling, astagfirullah, la ilaha illallah. Karena ternyata ini doa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, bahkan ketika kita menghantarkan saudara-saudara kita di dalam sholat jenazah, doanya juga itu ya. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kayaknya Bapak ingatkan betul ya, kalau kita masih sempat mendapati orang-orang yang sedang menghadapi kematiannya ya. Udah sakit keras ya, gagal ginjal, cancer stadium 4 dan seterusnya. Ingatkan dia dua zikir ini. Banyak-banyak Pak baca astagfirullah, la ilaha illallah. Karena pada akhirnya nanti ya, orang itu hanya akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia udah nggak bisa ngucapin astagfirullah, Pak. Makanya istighfar di dalam ayat ini didahulukan daripada rahmat ya. Atau kalau kita hubungkan dengan zikir tadi, astaghfirullahalazim atau astaghfirullah, didahulukan daripada la ilaha illallah. Karena astaghfirullah bisa diucapkan ketika dia masih punya daya upaya, dia masih punya energi. Ketika energinya sudah mulai habis, dia hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena untuk mengucapkan la ilaha illallah, orang tidak lagi butuh energi ya. Apa maksudnya? Dia tidak lagi harus menggerakkan bibirnya. La ilaha illallah. Ketika daya upaya udah gak ada, Pak, la ilaha illallah masih bisa dia ucapkan. Makanya la ilaha illallah itu di akhir. Nah, kalau astagfirullah itu mesti harus punya kekuatan maksimal ya, Pak. Astagfirullah. Dia masih butuh energi ya. Dia mesti harus menggerakkan bibir dan seterusnya dalam hal ini. Jadi dua itu ya, Pak. Nah, terakhir nanti baru laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ketika sudah mulai lemah semua ya, dan kita melihat ini kayaknya udah tanda-tanda sakaratul maut. Udah tinggal satu udah. La ilaha illallah. Tapi selama dia masih bisa merespon itu dua. Astagfirullah kemudian la ilaha illallah. Kemudian berikutnya doa Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Ini hubungannya dengan doa Nabi Nuh agar Kan'an diselamatkan ya. Padahal kata Allah, Kan'an bukan keluargamu, karena dia memilih kufur dan meninggalkan iman ya. Wa illa taufirli wa tarhamni akum minal khasirin ya. Jika engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, maka aku niscaya termasuk orang-orang yang merugi. Lagi-lagi ampunan dan rahmat.
Wa illa taufilli wa tarhamni, jika engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku. Ampunan rahmat, ampunan rahmat. Kalau kita mendapat ampunan Allah, kita dijauhkan dari neraka. Kalau kita mendapatkan rahmat Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Jadi enggak masuk neraka kemudian masuk ke dalam surga Firdaus. Istighfar, kemudian berikutnya la ilaha illallah. Kalau hubungannya dengan zikir ya, Pak. Nah, selanjutnya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Doa agar rumah kita diberkahi Allah ya. Bagi yang belum punya rumah, doa ini sangat bagus untuk disampaikan ke Allah agar Allah takdirkan mendapatkan rumah terbaik. Kemudian yang ketiga, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam yang ketiga yang disebut di Quran ya Pak. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kayaknya Pak, jangan lupa doakan orang tua kita ya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sertakan orang tua kita dalam doa kita. Karena setelah kita bersyukur ke Allah, Allah suruh kita bersyukur ke orang tua kan. Kenapa begitu? Pencipta kita Allah, yang menyebabkan kita dicipta itu adalah orang tua kita gitu. Jadi peran orang tua nggak bisa diabaikan. Makanya jangan pernah lupakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga sangat peduli dengan lingkungannya. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dan juga orang-orang yang memasuki rumahku, yaitu orang-orang yang beriman laki-laki maupun yang perempuan. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Nabi Nuh sangat peduli dengan lingkungannya. Jadi doakan juga ya lingkungan kita Pak. Ya doakan pemimpin-pemimpin kita ya. Nah kalau perlu sebut-sebut namanya ya Pak. Kalau kita nggak tahu namanya, doakan secara umum ya. Nah, mohon ke Allah agar pimpinan-pimpinan kita ditunjukinya gitu. Jadi pemimpin yang adil, yang baik. Nah jangan kemudian dihujat terus ya Pak. Nah, kalau satu Indonesia menghujat, ya bisa jadi nanti pimpinannya jadi tambah jahat, bukan jadi berubah jadi lebih baik ya? Doakan kebaikan untuk lingkungan kita. Kemudian selanjutnya doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salah satu teladan dari beliau itu. Beliau adalah di antara nabi yang sangat peduli dengan generasi berikutnya. Jadi kalau doa-doa tadi lebih kepada kita nih, kami gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim menyertakan anak cucu di dalam doa-doanya. Kita lihat beberapa di antaranya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini penting untuk kita sampaikan kepada Allah setelah kita beramal apapun ya Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita lihat di sini Nabi Ibrahim memuji Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka memperbanyak puji-pujian ke Allah dalam berdoa itu juga sangat penting. Bahkan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Gus Baha, beliau menyampaikan bahwa salah satu keistimewaan Nabi Muhammad dalam berdoa itu katanya Nabi Muhammad itu banyak sekali memuji Pak, dengan berbagai macam pujian ke Allah itu. Nah mintanya nggak seberapa, tapi muji yang banyak. Nah maka idealnya kata beliau, muji Allahnya lebih banyak daripada mintanya gitu.
mujinya lebih banyak daripada mintanya. Karena pujian itu adalah salah satu amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Malaikat dekat dengan Allah karena banyak memuji. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan malaikat membanggakan amalan itu kepada Allah. Ketika Allah hendak menjadikan khalifah ya di muka bumi, malaikat kan agak keberatan. Keberatan dalam artian, kenapa enggak kami saja ya? Sementara kami adalah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya. Makhluk yang selalu bertasbih dan memujimu serta mensucikanmu ya. Nah, ini hikmahnya bagi kita. Allah itu senang kalau dipuji kan? Allah itu senang kalau dipuji. Kalau memuja Allah, kita sholat itu kan terbatas waktunya. Tapi kalau memuji, kapanpun dan dimanapun ya, tanpa batas. Nah, kalau memuja itu kan agak terbatas lah, kira-kira seperti itu. Jadi puja-puji. Kemudian berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada Engkau. Jadikanlah kami muslim gitu ya Pak. Wa min zurriyyatina, demikian juga anak cucu keturunan kami. Zuriyah itu ya. Zuriyah itu anak cucu keturunan ya. Ummatan muslimatan lak. Umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami ya. Tata cara kami beribadah. Apa yang harus kami lakukan supaya Engkau senang ya? Bagaimana cara kami melakukannya supaya Engkau senang ya? Jadi Nabi Ibrahim ketika itu mohon ke Allah agar ditunjukkan manasik. Nah, manasik itu tata cara ibadah ya kan? Nah, jangan sampai kemudian kayak kita nih Pak ya. Nah, kita beribadah, kata kita beribadah, tapi bisa jadi itu tidak menjadikan Allah ridho gitu ya. Malah sebaliknya bisa jadi Allah murka. Kenapa? Nggak ikhlas. Kemudian tata caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Nah setelah itu wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, wa tub alaina, terimalah taubat kami. Nah, setelah itu puji Allah lagi. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antas samiul alim ya Pak. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin ya. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Fattahu, ya Mannan. Nah, jadi memuji Allah ketika meminta itu adalah salah satu kebiasaan yang didawamkan oleh para nabi Allah. Nah, terutama di sini dalam contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku ya orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, terimalah doaku. Ini doa agar kita dan anak cucu keturunan kita istiqomah sholat Pak. Karena sholat itu berat ya Pak. Sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat dan sabar itu berat kecuali orang-orang yang diringankan oleh Allah. Orang-orang yang ditolong dan dibantu oleh Allah untuk bisa melakukan sholat itu dengan baik. Aslinya sholat itu berat. Nah ketika hari ini Bapak merasa sholat itu ringan ya, bersyukurlah. Itu tandanya Bapak ditolong oleh Allah. Nah kalau seandainya anak-anak kita hari ini kita lihat berat sekali menjalankan, memang aslinya sholat itu berat. Bayangkan saja Pak, ketika dulu kita belum hijrah, Bapak-bapak mungkin belum hijrah ya, mendengar azan itu stres ya kan? Oh stres itu masih mending Pak, berarti masih ada pedulinya. Ketika azan berkumandang stres dia, sholat lagi, perasaan baru sholat zuhur udah asar aja nih. Masih mending Pak stres. Yang bahaya itu apa Pak? Abai. Nggak peduli dia. Suara azan itu dianggapnya angin lalu aja gitu. Nggak ada ngefek sama sekali. Jadi betapa beratnya bagi orang yang belum hijrah untuk sholat itu. Betapa beratnya Pak.
Makanya banyak sekali orang-orang yang tidak sholat itu kan, karena memang berat. Nah, nonton bola ya Pak, 3 putaran sehari semalam bela-bela ini kan. Nah, nonton bola nih, lagi Piala Dunia nih ya. Tapi untuk sholat tahajud, ya Allah ya Rabb, beratnya. Padahal keutamaannya mulia dunia akhirat, dimuliakan dunia akhirat. Nah, nonton bola kita apa? Dapat apa Pak? Berarti kan terbukti bahwa sholat itu berat. Jangankan bagi orang yang belum hijrah ya, bagi orang yang sudah hijrah aja sholat kadang berat banget ya kan. Untuk qobliyah ba'diyah coba Pak, padahal janji Allah lewat Rasulullahnya apa? Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat ya, dibangunkan baginya sebuah istana di surga ya. Dikasih istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kalau di total itu 12 rakaat. Tapi betapa beratnya, padahal janjinya apa Pak? Dapat apa Pak? Istana di surga. Yang namanya istana surga dari berlian ya. Saya semalam baca ada katanya sebuah berlian langka ditemukan ya. Itu diprediksi harganya Pak, ya paling cuman segede jari inilah. Itu diprediksi harganya 81 miliar Pak. Nanti dicek nih, berlian langka termahal ya. Saya sampai screenshot ya, 81 miliar prediksi harganya. Gimana kalau dikasih istana full berlian ya? Berapa tuh harganya? Allah cuma suruh kita sholat ba'diyah qobliyah ya. Baca Al-Ikhlas 10 kali dapat istana 1 di surga ya. Baca Al-Ikhlas 10 kali Pak. Kita berdiam diri sejenak baca Al-Ikhlas 10 kali ya. Tapi kita ini betapa sibuknya kita Pak. Kadang kita udah tahu tapi nggak diamalin juga gitu. Nah ini berat sekali. Nah maka memang kita harus meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Luangkan waktu sejenak untuk Allah. Kemudian berikutnya, Rabbi habli hukma wa alhiqani bisolihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang saleh. Sekelas Nabi Ibrahim minta dimasukkan ke dalam golongan orang yang saleh. Berarti betapa tawaduknya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah ya Pak, kawan Allah ya, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah ya, Khalilur Rahman ya? Karena dia selalu nyenangin Allah, nggak pernah nyakitin Allah. Apapun yang diperintah, jangankan sholat gitu ya Pak, disuruh nyembeli anaknya aja diiyain gitu. Jadi taatnya Nabi Ibrahim itu dari hal yang paling disenangi sampai kepada hal yang paling nggak disuka, tapi karena Allah yang nyuruh dia lakukan. Saking taatnya Ibrahim, makanya sampai dijuluki Khalilullah ya, kawannya Allah ya. Khalil itu Pak, di atas sahabat, tapi kan nggak populer ya Pak. Istilah Khalil kan nggak begitu populer. Yang populer itu kan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan semua orang yang melihat Nabi dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, nggak mesti membersamai Nabi. Itu arti sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, hawari. Setiap Nabi itu ada hawarinya. Nah itu sahabat setia ya. Artinya yang benar-benar 100% mensupport Nabi ya. Nah itu jumlahnya terbatas. Nah yang paling keren lagi itu sebenarnya Khalil itu Pak. Itu lahir batin ya, dekat dengan kawannya itu. Khalil namanya. Nah kemudian berikutnya Nabi Ibrahim juga minta surga, waja'alni min warasati jannatin naim ya. Dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah kalau bahasa sederhananya, masukkan aku ini ke surga ya Allah gitu. Masukkan aku ini ke surga ya Allah. Masukkan orang-orang beriman ke surga ya Allah gitu. Selanjutnya
Rabbi habli minas sholihin. Surat Shofat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan yang saleh. Rabbi habli minas sholihin. Shofat ayat 100. Jadi Nabi Ibrahim mohon Allah ke Allah agar anak cucu keturunannya ya termasuk orang-orang yang soleh. Nah, di syarahnya kita temukan soleh itu orang yang baik kepada Khalik juga baik ke makhluk. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus, itulah soleh. Nah, walaupun kita udah dikasih anak Pak dan gak kepengen punya anak lagi, doa ini terus dibaca. Karena orang gampang tergelincir, apalagi di zaman fitnah ini Pak. Dan itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi ya Pak, bahwa zaman fitnah itu sangat mengerikan. Banyak orang yang sorenya beriman, paginya udah kafir dia. Ya. Demikian juga sebaliknya. Jadi betapa cepatnya orang berubah, betapa gampangnya orang berubah gitu. Hari ini sayang, besok benci. Itu gampang betul terjadi di zaman fitnah. Nah, coba Bapak lihat kehidupan di dunia maya ini. Nah, di satu sisi follower banyak ya Pak, di Instagram, di Twitter, di Facebook gitu ya. Tapi di sisi lain aslinya jangan-jangan yang 1 juta, 2 juta, 20 juta itu nggak ada itu. Kenapa nggak ada? Ya, orang-orang itu kadang hanya melihat yang bagus-bagus saja dari kita ya. Satu kali saja seleb-seleb dunia maya itu melakukan kekeliruan, dibully habis-habisan. Makanya nggak jarang mereka itu yang sampai bunuh diri gara-gara dirundung ya, dibully itu kan. Nah, pada akhirnya kita akan sendiri Pak. Kalau di Islam diajarkan ketika kita mati itu kan kita diikuti oleh harta kita ya, keluarga kita, amal kita. Keluarga akan balik ya Pak, termasuk kawan-kawan kita akan meninggalkan kita. Harta juga begitu, kita di bapak-bapak nih ya, karena kaya gitu ya, yang ngantarin jenazahnya itu mobil-mobil mewah gitu ya. Nah, banyak sekali itu ngantarin. Jadi setelah ditanam, dikubur, semua balik. Tinggallah satu nanti yang setia mengawani kita. Apa itu? Apa yang selama ini kita kadang ogah-ogahan sama dia ya Pak, amal soleh itu kan. Kita ogah-ogahan, duha ya, berat duha itu. Apalagi sedekah ya Pak. Nah, sedekah, wah masih banyak cicilan, masih banyak tanggungan sedekah. Tapi justru yang kita agak ogah-ogahan itu yang setia ngawani kita ya. Nah, yang suka nraktir kawan-kawan ya Pak, suka nraktir sekian gitu ya, itu akan pergi ninggalin kita. Nah, setelah itu apakah kita masih didoakan sama dia gitu ya? Nah, syukur kalau masih ya Pak. Rata-rata kan lupa. Coba Pak, siapa kawan Bapak yang Bapak sebut dalam doa Bapak dalam sepekan terakhir? Siapa coba Pak? Jangankan kawan Pak, kakek kita aja kadang kita lupa doain. Yang jelas-jelas ada hubungan darah sama kita lupa ngedoain. Apalagi kawan Pak, kita sebut namanya, kita mohonkan ke Allah agar dia diampuni, masukin ke surga gitu. Nah, maka memang pada akhirnya kita akan sendiri. Maka investasi terbaik kita sebenarnya adalah anak yang soleh ini kan. Makanya ada kata-kata bijak dari Confucius ya. Kita kutip karena kita ingin ngambil kata-katanya saja. Kalau ingin makmur setahun kata dia, tanamlah padi. Kalau ingin makmur 10 tahun, tanamlah pohon, kayak pohon jati kali ya Pak. Kalau ingin makmur 100 tahun, tanamlah manusia. Ini kata-katanya keren ya. Kalau ingin makmur dalam jangka panjang gitu ya, tanamlah manusia. Kalau orang nanam padi Pak, semua dipersiapkan dengan baik. Sebelum ditanam, sawahnya dibajak dulu ya, benar-benar diperhatikan secara maksimal. Bibitnya disiapkan yang terbaik, kemudian dirawat dengan baik.
ya Pak, disiapkan pestisida dan pokoknya dirawat sedemikian rupa. Nah, maka hikmah besarnya bagi kita adalah anak-anak kita ini harus kita perlakukan kira-kira jangankan sama, kalau bisa melebihi itu ya Pak. Nah, ini kadang kita apa Pak, nggak ada waktu kita untuk anak kita. Nah, duduk sini, ayah mau dengerin bacaanmu 30 juz gitu kan, atau bapak tuntun dia ngaji kan, ayo nak bapak ajarin ngaji kan? Walaupun bapak nggak pintar-pintar amat, tapi bapak ingin ngajarin kamu ngaji kan? Kadang kita selalu nggak punya waktu untuk itu Pak. Karena alasannya apa Pak? Sibuk lah, capek lah ya, macam-macam, sehingga akhirnya ayah-ayah itu nyaris nggak punya waktu dia untuk anaknya, sementara dia kepengen anaknya jadi orang baik. Sama kayak sawah Pak, kepengen sawahnya baik tapi nggak pernah diurus. Gimana sawahnya mau baik? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ternyata merawat manusia itu mirip-mirip merawat apa? Padi lah, kira-kira begitu ya di kata-kata tadi itu. Nah, kemudian berikutnya doa Nabi Hud, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Surat Hud ayat 56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya adalah menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Ini doa Nabi Hud alaihi salam. Tapi doa ini lebih banyak berisi pujian. Tapi doa inilah kemudian yang menyebabkan Allah merahmati Nabi Hud alaihi salam. Doa Nabi Lut, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, ya Tuhanku selamatkanlah aku dan keluargaku dari yang mereka perbuat. Bagi kita yang ditakdirkan Allah tinggal di tempat yang buruk ya Pak, mungkin di kampung sana ya, kita berada di lingkungan yang buruk, nggak usah putus asa. Nabi Lut ditakdirkan Allah tinggal di lingkungan yang buruk, tapi dia kan tidak lebur ya Pak, membaur tapi tidak lebur ya. Membaur dalam artinya gimana? Nabi Lut bergaul, Nabi Lut mendakwahi mereka, tapi nggak lebur. Tetap ada apa? Pemisah ya, barzah, furqan ya, antara yang baik dan yang buruk itu. Nah, sambil terus berdoa, ya Tuhanku selamatkanlah aku dan keluargaku dari yang mereka perbuat. Karena siapa yang ridho dengan kemaksiatan, maka dia dianggap ikut dalam maksiat itu kan. Faman radiya wa taba'a, siapa yang ridho dengan maksiat, dia dianggap ikut. Maka kalau ada maksiat di sekitar kita dan itu maksiat, kita nggak mampu negur ya Pak, sampaikan ke Allah, ya Allah aku berpaling dari apa yang dia katakan. Nah, jangan ikut ketawa juga ya Pak. Orang maksiat kita ikut juga ketawa ya, karena lucu misalnya. Nah, ujung-ujungnya kan bisa jadi Allah murka ke kita gara-gara itu. Nah, sebagaimana yang terjadi sama seleb kita gitu ya Pak. Kemarin saya baca berita, ada seorang seleb katanya diadukan ke polisi gara-gara ikut ketawa ya, saat kawannya ngeledek miras itu ya. Miras itu dibikin jok sama dia. Miras itu minuman Rasul ya. Nah, akhirnya yang ini ketawa gitu ya. Nah, itu dianggap penistaan agama, akhirnya berurusan sama polisi ya. Ya, hal-hal yang syar'i yang berhubungan dengan agama kan aslinya nggak boleh dibuat jadi bahan-bahan olok-olokan ya Pak. Walaupun maksudnya hanya untuk sekedar ketawa-ketawaan gitu ya. Masa miras dibilang minuman Rasul ya kan? Itu kan ngeledek namanya. Nah, ujung-ujungnya kan berperkara Pak. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Kemudian selanjutnya doa Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Ini doa agar husnul khotimah ya Pak.
kemudian agar kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang baik. Selanjutnya doa Nabi Syuaib, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman 'ala Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan terbaik antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Segala daya upaya sudah dilakukan untuk mengubah, tapi tak kunjung berubah. Tugas sudah dilaksanakan ya Pak, berikutnya kita serahkan ke Allah. Sama aja Pak, kita mendidik anak, kita beri dia nafkah halal, kita didik dia dengan baik, tapi pada akhirnya dia tidak baik, ya kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah yang bahaya itu nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, giliran anak nggak baik, akhirnya malah ngutuk sana ngutuk sini kan. Nah biasanya kadang kan sebagian orang gitu ya Pak, giliran anaknya nggak baik nih, anaknya terpengaruh pergaulan nih, yang dimaki-maki istrinya gitu kan, yang disalahin keturunan kamu nggak bagus lah ya. Nah, kemudian berikutnya kamu nggak becus mendidik anak lah. Contohlah Nabi Ibrahim, contohlah Nabi Adam tadi itu ya, ketika terjadi kesalahan jangan nyalah-nyalahin yang lain, karena ketika kita menyalahkan yang lain kan dosa lagi Pak, dosa, jadi numpuk dosa ya kan. Tapi kalau kita fokus dengan kesalahan lalu kita bertaubat ke Allah, kita minta maaf kepada mungkin dalam hal ini istri gitu ya, ya paling tidak terlokalisir ya, kesalahan dosanya diterlokalisir ya Pak, jadi tidak menyebar ke yang lain. Banyak sekali perceraian terjadi karena faktor itu ya. Saya kemarin juga dicurhatin lah sama seorang suami yang lagi berperkara di pengadilan agama ya. Bagi saya orang ini keren sebenarnya Pak, karena keluarga terhormat, keluarga kaya di Villa Dago situ ya, tapi digugat cerai sama istrinya. Nah ketika saya lihat alasan gugatan itu disampaikan istrinya, karena lisan nih Pak diantaranya. Jadi kalau udah emosi marah gitu, dibully habis-habisan, nanti ngerembet ke keluarganya. Nah inilah bahayanya lisan itu ya Pak, bahaya lisan. Maka hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lisan, karena yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu adalah lisannya. Kayaknya ada quote yang menarik bicara itu seperti minum obat ya. Bicara terlalu banyak itu overdosis Pak. Kalau nggak bicara, nah juga masalah kan. Sama kayak minum obat, harus sesuai dosisnya. Bicaralah sewajarnya gitu ya. Jangan terlalu banyak, juga jangan nggak bicara, sedang-sedang saja. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya penyakitnya nggak menular. Kita harus minum obat kan gitu ya Pak. Nah, tapi kalau seandainya ngomong terus, namanya orang ngomong terus, apalagi bacaannya kurang ya Pak, kalamnya jadinya kalam sampah. Harusnya kan kalam itu kalam bergizi ya Pak, kata-kata yang menginspirasi orang, atau paling tidak yang mubah lah, kata-kata yang boleh untuk diucapkan. Nah, tapi karena wawasan kurang, ujung-ujungnya sampah yang dikeluarin. Selanjutnya adalah doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, dan fasihkan lisanku agar mereka mengerti perkataanku ya. Lapangkan dadaku ya Pak. Ini doanya keren banget Pak. Kalau bisa kita baca, kita amalkan ya. Rabbi syrah li sadri. Enggak harus ketika mau bicara di depan publik saja, tapi doa ini kalau bisa kita dawamkan setiap hari ya. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Karena kalau hati lapang, sesusah apapun hidup ini nikmat aja jadi.
Karena yang menikmati hidup, yang sebab kita bisa menikmati hidup ini kan karena hatinya lapang ya Pak. Ada masalah, bagi dia bukan masalah. Kenapa? Hatinya lapang. Tapi kalau hati sempit Pak, nggak ada masalah aja bagi dia masalah. Nah, kan ada orang begitu ya Ustaz ya. Kita lewat, biasanya kita mungkin tegur, ngucapin salam ya. Kali ini mungkin nggak ngelihat yang bersangkutan, atau mungkin yang namanya kita kadang nggak fokus itu ya. Nah, dia nggak ditegur, bagi dia itu masalah berat. Tapi bagi orang yang berhati lapang, dia akan husnuzon. Ya bisa jadi dia lagi ada masalah, nggak ngelihat kita ya. Sadar gila dia lagi sakit gigi kan. Macam-macam husnuzonnya. Nah, tapi kalau orang hatinya sempit, apa aja jadi masalah. Ya, orang ngecat rumahnya nggak sesuai harapan dia aja dia bagi dia masalah gitu kan. Ngelihat rumah orang habis dicat, rumah begini amat, masalah bagi dia. Nah, apa aja jadi masalah, hatinya sempit Pak. Nah, selanjutnya doa Nabi Ayub, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Ayub nggak minta disembuhkan Pak, tapi dia muji Allah aja. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Tapi kan Allah itu Maha tahu ya. Nabi Ayub percaya betul itu. Yang dimaksud oleh Nabi Ayub itu kan semoga dia bisa disembuhkan, kira-kira begitu ya. Tapi dia hanya muji Allah aja. Nah, Allah ternyata senang namanya begitu. Makanya kata para ulama, kalau sakit bacalah doa Nabi Ayub ini. Karena seberat apapun penyakit, insya Allah sembuh. Nah, itu kata para ulama terkait dengan keutamaan doa Nabi Ayub ini. Nah, doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. An-Naml ayat 19. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi Nabi Sulaiman minta kemampuan untuk bersyukur ke Allah. Karena Nabi Sulaiman itu kan nabi paling kaya, nabi yang paling keren lah ininya ya Pak. Nikmat dunia yang Allah berikan ke dia ini. Nah, minta agar bisa bersyukur. Kemudian minta agar bisa melakukan amal saleh yang diridai Allah. Kemudian yang ketiga, minta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Doa Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Saya membaca di dalam hadis tentang keutamaan doa Nabi Yunus ini. Nabi kita bilang, siapa saja yang mengalami kesusahan dan kesulitan hidup ya, maka bacalah doa Zunnun, maksudnya lah doa Nabi Yunus. Niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan dan masalah hidupnya. Jadi kalau ada orang minta pendapat Bapak Ibu, hidupnya serba masalah gitu ya, apa aja masalahku, hidupnya masalah terus gitu ya. Nah, suruh dia banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Kemudian berikutnya doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini juga bagus kita sampaikan ke Allah untuk anak-anak kita ya Pak. Selain Rabbi habli minas sholihin tadi, keturunan yang baik. Ini luas sekali tadabburnya ya. Ya, baik fisiknya ya Pak,
baik ibadahnya, baik silaturahimnya, baik ilmunya ya, baik amalnya, baik macam-macam lah, pokoknya semua yang baik-baik, baik ekonominya ya. Nah, kita kepengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kemudian selanjutnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu paling banyak. Kita ambil beberapa di antaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun doa Nabi yang paling sering beliau ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya disebutnya doa sapu jagat ya Pak, karena semua udah include dalam doa ini. Makanya kalau selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan menutup doa itu dengan doa ini. Nah, dengan doa yang ada di surah Al-Baqarah ayat 201 ya. Kemudian berikutnya sama dengan Nabi Adam alaihi salam ya Pak. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Jadi Rabbighfir, ya Allah ampuni ya Pak. Warham, ya Allah berilah rahmat. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-118. Itu barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa doa para nabi dan rasul yang diabadikan di dalam Al-Qur'an nih. Semoga kita bisa mengamalkannya. Nanti saya kirim PDF-nya untuk nanti bisa diamalkan. Pelan-pelan ya Pak, dikit demi sedikit. Nah, pilih dulu Bapak mau ngamalin doa yang mana dulu nih gitu ya. Doa yang mana dulu nih? Yang paling gampang doa Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi doa Nabi Muhammad juga ada di Al-Mu'minun 9798 Pak. Ini biasa dibaca orang ketika memulai amalan ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun ya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan ya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran setan. Jangan sampai setan setiap kita mau lakukan sesuatu, setan datang lagi kayak enggak kapok-kapok sama kita ya Pak. Kita baca doa ini sehingga setan ogah mendekat ke kita ya. Nah, kalau kita udah nggak diganggu, digodain setan secara berlebih-lebihan, kalau digoda pasti ya Pak, karena setan tuh nggak mengenal istirahat goda kita ya. Katanya nggak ada tanggalan merahnya setan tuh Pak. Jadi setan tuh nggak ada hari liburnya. Kalau kita kan ada hari liburnya nih ya. Tahajud juga ada hari liburnya kita kadang. Nah, kita mohon Allah agar setan-setan itu wa'audzubika rabbi ayahdurun ya Pak. Nah, ini menandakan apa? Kita butuh usaha ya Pak. Jadi supaya kita dijaga oleh Allah dari setan, kita usaha apa di antara usahanya? Doa sama Allah ya. Minta sama Allah, jangan sampai setan-setan itu senang banget dia ngedekat ke kita ya. Senang dia ngedekat ke anak kita. Nah, kan ada juga kadang yang begitu ujian ya Pak. Ntar ya, anaknya yang diuji, suaminya yang diuji, mertua yang diuji, enggak lepas-lepas juga dari ujian. Nah, kalau orang banyak diuji, nah ini jadi pertanyaan juga. Orang yang nggak diuji, pertanyaan. Orang yang kebanyakan diuji, masa diuji terus ya Pak? Nggak ada jedanya gitu. Nah, ini perlu juga dievaluasi. Jangan-jangan zikirnya kurang. Jangan-jangan sedekahnya kurang ya. Fa'tabiru ya ulul absar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Ustaz Didin.